Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 4, berbagai pekerjaan, dengan subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Untuk hari ini pembelajaran keempat ya nak. Dan untuk muatan hari ini adalah muatan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, muatan bahasa Indonesia hari ini materinya adalah menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Perhatikan dongeng berikut ini. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayangnya, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, kelinci datang menghampiri mereka dan berlari sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengar perkataan dari hewan lambat sepertimu? Pasti kalian iri karena tidak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan." Hahaha. Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-temannya diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Hahaha, baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat untuk mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dengan mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya, kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayangnya kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Dan akhirnya yang memenangkan pertandingan adalah kura-kura. Nah, perhatikan peta pikiran berikut ini ya nak. Dari cerita dongeng kelinci dan kura-kura kita bisa membuat peta pikiran seperti di bawah ini. Dimulai dari judul. Judul dari cerita tersebut adalah kelinci dan kura-kura. Setelah dari judul, kita masuk ke tokoh. Nah, tokoh dari cerita tersebut adalah kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Setelah dari tokoh, kita masuk ke sifat tokoh. Nah, dari cerita tersebut kita mendapatkan sifat tokoh dimulai dari kelinci ya nak.
Kelinci sifatnya yaitu sombong dan keras kepala. Nah, sementara kura-kura sifat tokohnya adalah pantang menyerah. Nah, kemudian kita lanjut ke tempat. Tempat dalam cerita tersebut adalah di hutan. Nah, selanjutnya kita masuk ke awal cerita. Awal cerita dalam cerita tersebut adalah kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Di akhir cerita, kura-kura berhasil sampai lebih dahulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Ya nah, itu tadi awal dan akhir ceritanya. Dan yang terakhir adalah pesan moral. Pesan moral dari cerita kelinci dan kura-kura tersebut adalah janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain, tetapi bersemangatlah dan gigih dalam mencapai sesuatu. Ya nah, itu adalah pesan moral dari cerita tersebut. Seperti inilah dia bentuk dari peta pikirannya ya nak. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Bacalah teks pada buku Bupena 4B halaman 59 tentang serigala yang tamak. Ya nak, di situ ada cerita serigala yang tamak. Nah, setelah kamu baca, kemudian buatlah peta pikiran dan kemudian dalam peta pikiran itu tuliskan tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moralnya. Seperti contoh dari kura-kura dan kelinci yang tadi ya nak. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mei.